Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahli Rashid Zainal, Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Public Relation, tahun 2016. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Hubungan Antara Kampanye Diet Plastik oleh Gerakan Indonesia dengan Awareness Pedagang. Studi korelasional kampanye diet kantong plastik oleh Gerakan Indonesia terhadap awareness pedagang dalam pengurangan penggunaan kantong plastik di Pasar Ciapit, Bandung. Dalam beberapa tahun ini, penggunaan plastik hampir tidak bisa lepas dari masyarakat. Dilansir dari Liputan 6, Indonesia merupakan peringkat kedua penyumbang sampah plastik setelah Cina. Pedagang menggunakan kantong plastik sebagai sarana menaruh jualan mereka kepada pembeli. Kampanye Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik memberikan banyak pengarahan terhadap para pengguna kantong plastik agar tidak menggunakan kantong plastik secara berlebihan. Kemudian ada rumusan masalah dan identifikasi masalah. Rumusan masalah, apakah terdapat hubungan kampanye diet kantong plastik dengan awareness pedagang terhadap penggunaan kantong plastik. Kemudian ada identifikasi masalah, yaitu apakah terdapat hubungan antara daya tarik komunikator isi pesan kampanye dan terpaan media kampanye dengan kesadaran sosial pedagang. Kemudian ada tinjauan pustaka, yaitu kesadaran sosial dapat didefinisikan sebagai kemampuan manusia untuk memahami sesamanya, acara sosial, dan proses yang terlibat dalam mengatur acara sosial. Kemudian kepekaan sosial. Kepekaan sosial merupakan kemampuan seseorang untuk mengartikan suatu objek atau peristiwa sosial. Kemudian wawasan sosial. Wawasan sosial merupakan pemahaman suatu peristiwa sosial dan menilai peristiwa tersebut. Kemudian ada kampanye, yaitu ada keinginan untuk mempengaruhi opini, minat, sikap, perilaku dengan daya tarik komunikator yang komunikatif oleh Rogers dan Torrey. Kemudian ada pelaku kampanye. Pelaku kampanye adalah siapapun yang terlibat dalam pelaksanaan suatu kampanye, baik itu menggagaskan, mengorganisasi, merancang program, atau menyampaikan pesan dalam kegiatan kampanye. Kemudian ada pesan kampanye. Setiap kegiatan kampanye perlu memperhatikan ke aspek pesan, yaitu isi pesan dan struktur pesan. Kemudian ada saluran kampanye. Saluran kampanye merupakan perantara pesan-pesan kampanye kepada penerima. Selanjutnya ada kerangka penelitian, yaitu di atas merupakan hubungan antara kampanye diet kantong plastik oleh Gerakan Indonesia dengan awareness pedagang, dengan turunannya yaitu teori kampanye oleh Rogers dan Story. Kemudian ada variabel X, yaitu terpaan media, isi pesan, dan daya tarik. Kemudian ada variabel Y, komponen social awareness oleh Greenspan, yaitu wawasan sosial dan kepekaan sosial. Metodologi penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan adalah kuantitatif dengan pendekatannya yaitu korelasional. Populasi dan sampel. Populasi yang saya ambil merupakan pedagang yang berada di Ciapit dengan jumlah pedagang yaitu sebanyak 72, dan saya ambil sampelnya sebanyak 61 pedagang. Teknik pengumpulan data yaitu saya menggunakan angket, wawancara, dan studi pustaka. Kemudian ada teknik analisis data, yaitu saya menggunakan skala Likert. Kemudian hasil dan pembahasan. Hasil variabel aspek pelaku kampanye dan wawasan sosial didapat bahwa hasil nilai probabilitas lebih kecil, yang artinya menilai pernyataan H dan pernyataan HO diterima. Korelasi aspek pesan kampanye dan wawasan sosial, hasilnya probabilitas lebih kecil, yang artinya pernyataan HO diterima sedangkan HA ditolak. Kemudian ada aspek saluran kampanye atau terpaan media dan wawasan sosial. Hasilnya probabilitas lebih besar, yang artinya terdapat hubungan antara keterpaan media dengan wawasan sosial. Korelasi aspek pelaku dan kepekaan sosial. Didapat hasil nilai probabilitas lebih kecil, yang artinya pernyataan H ditolak dan pernyataan HO diterima. Kemudian aspek pesan kampanye dan kepekaan sosial. Didapat bahwa hasil nilai probabilitas lebih besar, yang artinya pernyataan H diterima dan pernyataan HO ditolak. Dengan demikian terdapat hubungan yang antara kedua variabel tersebut. Kemudian ada aspek saluran kampanye dan kepekaan sosial.
didapat bahwa hasilnya probabilitas lebih besar, yang artinya pernyataan H diterima, pernyataan H ditolak. Dengan demikian terdapat hubungan yang cukup antara kedua variabel tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu secara luas atau secara umumnya aspek kampanye atau elemen kampanye dengan awareness pedagang. Didapat hasil nilai probabilitas lebih besar, artinya pernyataan H umum diterima dan pernyataan H ditolak dengan nilai korelasi koefisien 0,368. Dengan demikian terdapat hubungan yang rendah namun pasti. Yang terakhir kesimpulan, terdapat hubungan yang rendah antara aspek kampanye dengan awareness pedagang, dan hubungan antara kedua variabel menjelaskan bagaimana kampanye yang dilaksanakan oleh GIDKP berjalan dengan rendah namun dapat membentuk kesadaran sosial pedagang. Demikian presentasi saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.